Oke, coba jujur deh. Pernah nggak sih Anda bohong sedikit? Mungkin melebihkan laporan pengeluaran atau bilang masakan teman enak padahal ya gitu deh. Nah, ternyata tindakan-tindakan kecil kayak gini tuh ada penjelasannya loh. Dan hari ini kita akan kupas tuntas ilmu di baliknya. Berdasarkan karya Dan Ariely. Wah, kutipan ini kayaknya agak nyelekit ya. Intinya sih ketidakjujuran itu bukan cuma buat orang-orang jahat di film aja. Tapi ini sifat yang kita semua punya. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kita curang, tapi kenapa kita curang dan seberapa jauh kita mau curang. Coba deh bayangin, waktu kita dengar skandal gede kayak kasus Enron, biasanya kita langsung mikir apa? Seringnya kita lega kan, sambil bilang, ah itu kan ulah segelintir orang serakah, beda sama gua. Nah, pandangan kayak gini yang nyalain beberapa apel busuk justru melahirkan sebuah teori kejahatan yang, ya terus terang terlalu sederhana. Nah, model ini namanya SMORC, singkatan dari Simple Model of Rational Crime. Lucunya, ide ini muncul dari seorang ekonom yang lagi hitung-hitungan untung rugi cuma buat parkir ilegal. Intinya gini, berbuat curang itu dianggap kayak soal matematika murni. Cuma ada untung, resiko ketahuan, dan hukuman. Nggak ada tuh yang namanya moralitas atau rasa bersalah. Sama sekali nggak ada di rumusnya. Kalkulasinya kelihatannya masuk akal banget ya kan? Pertama, untungnya apa? Kedua, kemungkinan ketahuan seberapa besar? Ketiga, kalau ketahuan, hukumannya apa? Nah, kalau untungnya lebih besar dari risiko, ya udah, curang aja. Simpel. Formulanya lugas dan dingin banget. Tapi, ternyata manusia nggak sesederhana itu. Nah, disinilah teori SMRC mulai goyah. Peneliti coba nih bikin eksperimen. Mereka sengaja nawarin imbalan yang jauh lebih besar buat orang yang mau curang. Logikanya SMRC, harusnya kecurangan meroket dong, ya kan? Ternyata enggak. Jumlah orang yang curang hampir enggak berubah. Jelas ada sesuatu yang lain yang bermain di kepala kita. Jadi kalau bukan soal hitung-hitungan untung rugi, terus apa dong? Nah, penelitian ini nemuin satu hal yang jauh lebih kompleks. Ternyata hampir semua dari kita itu curang, tapi kuncinya adalah cuma sedikit-sedikit. Inilah yang membawa kita ke teori faktor pemakluman. Nah, ini dia nih intinya. Di dalam diri kita itu sebetulnya ada semacam tarik tambang. Di satu sisi ada dorongan buat dapat untung. Mau itu uang, pujian, atau sekedar kemudahan. Tapi di sisi lain, kita juga pengen banget bisa ngaca dan merasa, gue orang baik dan jujur kok. Nah, faktor pemakluman ini adalah area abu-abu di antara dua tarikan itu. Terus, seberapa besar sih faktor pemakluman kita ini? Ada satu studi menarik soal klaim asuransi. Di situ, Dan Ariely nemuin angka ajaibnya, 10-15%. Itulah angka rata-rata orang ngerasa nyaman buat melebih-lebihkan klaim mereka. Cukup buat dapat untung dikit, tapi nggak kebanyakan sampai mereka ngerasa jadi penipu ulung. Inilah batas moral kita yang ternyata fleksibel banget. Oke, jadi kita semua punya faktor pemakluman ini. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin faktor ini bisa jadi lebih besar atau lebih kecil? Ternyata ada beberapa kekuatan psikologis yang tanpa kita sadari bisa membengkokkan kompas moral kita. Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah jarak psikologis. Gampangnya gini, semakin jauh suatu tindakan dari uang tunai beneran, semakin gampang buat kita cari-cari alasan untuk curang. Coba deh, ambil pulpen dari kantor, rasanya beda kan sama ambil uang dari laci kasir buat beli pulpen itu? Beda banget rasanya. Coba kita lihat contoh yang lebih ekstrem. Eksperimen di asrama mahasiswa ini nunjukin hal itu dengan jelas banget. Jadi, peneliti naruh piring berisi beberapa lembar uang $1 di kulkas umum. Hasilnya, uangnya utuh, nggak ada yang nyentuh. Tapi, pas mereka ganti uang itu dengan 6 kaleng Coca-Cola yang nilainya sama persis, dalam 72 jam ludes semua. Nggak ada yang ngerasa jadi pencuri cuma karena ngambil sekaleng soda. Tapi kalau ngambil uang tunai, ceritanya jadi lain. Faktor kedua, kelelahan mental. Pernah nggak sih setelah seharian kerja keras, nahan diri nggak belanja online, malamnya malah pesen makanan nggak sehat. Nah itu karena tekad kita itu kayak otot. Kalau dipakai terus-terusan buat bikin keputusan sulit dan nahan godaan, lama-lama otot moral kita jadi capek. Dan pas lagi capek itulah, kita jadi gampang banget tergoda buat ambil jalan pintas atau ya curang. Nah, yang ketiga ini mungkin yang paling bikin kaget. Ternyata kejujuran itu menular.
Kalau kita lihat orang lain curang, itu bisa jadi semacam lampu hijau buat kita ikutan. Tapi ada tapinya nih. Ini cuma berlaku kalau yang curang itu kita anggap bagian dari geng kita atau in-group kita. Coba lihat datanya deh, ini luar biasa banget. Bar pertama itu tingkat kecurangan normal ya. Terus di kondisi kedua, ada satu mahasiswa dari kampus yang sama sengaja curang terang-terangan. Lihat apa yang terjadi. Angka kecurangannya langsung meroket. Nah, tapi yang paling gila itu bar ketiga. Waktu yang curang itu mahasiswa dari kampus persaingan. Kecurangan di kelompok itu malah turun drastis, bahkan di bawah level normal. Kayak kita bilang, ogah gue nggak mau jadi kayak mereka, dan malah jadi lebih jujur. Oke, kalau kita ternyata segampang itu terpengaruh buat jadi nggak jujur, terus ada nggak sih cara buat ngedorong kita balik ke jalan yang benar? Kutipan dari seorang tukang kunci ini dalam banget loh. Pikirin deh, gembok itu sebenarnya nggak bakal bisa ngalahin pencuri profesional. Gembok itu ada buat kita, orang-orang yang sebenarnya jujur. Fungsinya sebagai pengingat, pas sedetik sebelum kita tergoda. Ini bukti kalau kadang kita itu cuma butuh senggolan kecil aja buat tetap jujur. Dan ternyata pengingat moral kayak gini tuh efektifnya luar biasa. Di salah satu eksperimen, peserta cuma diminta buat ingat-ingat 10 perintah Tuhan. Hasilnya, kecurangan langsung hilang, jadi 0. Hal yang sama kejadian pas mereka disuruh tanda tangan di atas kode kehormatan universitas, yang padahal kode kehormatannya fiktif. Dan poin pentingnya, ini bukan soal agama, karena efeknya sama bahkan buat peserta yang ateis. Ini murni soal memunculkan ide tentang moralitas kepikiran kita pas di momen yang tepat. Ini nih contoh penerapan di dunia nyata yang brilian banget. Ada perusahaan asuransi mobil. Biasanya formulir buat laporin jarak tempuh itu tanda tangannya di bawah. Rata-rata orang laporin sekitar 23.700 mil. Terus mereka bikin satu perubahan super simpel, kolom tanda tangannya dipindahin ke atas. Jadi orang harus bersumpah dulu sebelum ngisi angkanya. Dan hasilnya, wow, jarak yang dilaporin langsung loncat ke 26.100 mil. Orang-orang jadi jauh lebih jujur. Bedanya itu lebih dari 2.400 mil per orang. Itu artinya tingkat kejujuran naik sekitar 15%. Cuma gara-gara mindahin letak tanda tangan. Coba bayangin deh, perubahan ini kan gratis. Nggak ada biaya sama sekali. Nggak ada ancaman hukuman baru. Cuma sebuah senggolan moral kecil di waktu yang pas. Jadi, setelah kita lihat semua penelitian tadi, apa sih pelajaran terbesarnya? Apa yang bisa kita ambil buat ngebangun dunia yang lebih baik dan lebih jujur? Ini membawa kita balik lagi ke awal. Gampang banget emang buat fokus ke segelintir apel busuk, para koruptor kelas kakap. Tapi riset ini nunjukin kalau fokus kita itu salah. Masalah yang sebenarnya yang jauh lebih besar itu bukan apelnya, tapi keranjangnya. Maksudnya lingkungan, sistem, dan situasi yang setiap hari ngegoda jutaan orang baik kayak kita buat jadi sedikit nggak jujur. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Daripada cuma fokus mikirin hukuman yang lebih berat, mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah gimana caranya kita bisa ngerancang ulang lingkungan di sekitar kita? Gimana cara kita bikin formulir, kantor, bahkan aplikasi di HP kita supaya bisa secara otomatis ngedorong sisi terbaik dari diri kita buat muncul? Karena pada akhirnya, pertarungan melawan ketidakjujuran itu bukan soal ngejebak orang-orang yang berbuat salah, tapi soal ngebangun dunia yang bikin kita semua lebih gampang buat jadi orang yang benar.